Perkenalkan, saya Aulia Husna Farah Aini dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayasuma Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen. Nah, jadi manajemen dan organisasi adalah produk sejarah keadaan sosial dari tempat kejadian. Jadi, kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah pada hubungan kurun waktu tertentu dalam sejarah. Salah satu pelajaran sentral dalam belajar evolusi teori manajemen ini adalah kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan dari mereka yang telah mendahului dalam mengendalikan nasib organisasi. Dalam evolusi teori manajemen, perkembangan teori manajemen, terdapat 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Aliran klasik, manajemen ilmiah, teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Aliran pemikiran manajemen yang pertama yaitu aliran manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah itu sendiri dikembangkan berkat adanya kebutuhan terhadap peningkatan produktivitas. Dalam hal ini, produktivitas dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan efisiensi pekerja. Beberapa variabel dalam manajemen ilmiah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatkan produktivitas perusahaan, pemanfaatan tenaga kerja beserta persyaratannya, peningkatan kesejahteraan karyawan, lingkungan yang baik untuk peningkatan produktivitas kerja. Jadi pada aliran manajemen ilmiah, tokoh Frederick A. Taylor 1856 sampai 1915 memiliki filosofis 4 prinsip dasar yang terdiri dari perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya. Jadi metode terbaik untuk melaksanakan setiap tugas dapat ditentukan. 2. Seleksi ilmiah pekerja. Dalam hal ini, setiap pekerja dipertanggungjawabkan tugas yang dinilai paling sesuai untuknya. Ketiga, pendidikan dan pengembangan ilmiah. Manajemen perlu bekerja sama dengan para pekerja secara bersungguh-sungguh dalam rangka memastikan bahwa setiap pekerjaan dijalankan sesuai dengan prinsip ilmu yang telah dikembangkan sebelumnya. Kerjasama bersahabat dan secara pribadi antara manajemen dan tenaga kerja. Selanjutnya ada tokoh Henry Algen 1861 sampai 1919 berpendapat bahwa memberikan motivasi kepada karyawan yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan melalui intensif atau bonus. Yang kedua, mencatat kemajuan pekerja dan dilakukan secara terbuka serta dicatat pada bagan balok, individual atau bagan gen. Dan menurut tokoh Frank B. Gilbert 1968 sampai 1924 dan William M. Gilbert 1878 sampai 1972 berpendapat bahwa Lillian dan Frank bekerja sama mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. Mereka berusaha mencoba mencari gerakan ekonomis untuk setiap tugas dengan tujuan meningkatkan prestasi dan mengurangi kelelahan. Dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Kontribusi dan keterbatasan teori manajemen ilmiah. Kontribusi itu satu teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti studi gerak dan waktu telah membuat pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien. Gagasan seleksi dan pengembangan ilmiah para karyawan menimbulkan kesadaran pentingnya kemampuan dan latihan untuk meningkatkan efektivitas karyawan. Sedangkan keterbatasannya yaitu 1. Kenaikan produktivitas sering tidak diikuti kenaikan pendapatan. 2. Pendekatan rasional hanya memuaskan kebutuhan ekonomis dan fisik tetapi tidak memuaskan kebutuhan sosial karyawan. 3. Mengabaikan kepuasan kerja. Aliran teori organisasi klasik atau Classical Organization Theory, suatu usaha dipelopori oleh Henry Fayol untuk mengenali prinsip-prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Tokoh aliran teori organisasi klasik Henry Fayol
1841 sampai 1925, menurut Henry Fayol, kegiatan bisnis dibagi dalam 6 kegiatan pokok. 1. Teknis, yaitu memproduksi produk. 2. Komersial, yaitu membeli bahan baku dan menjual produk. 3. Keuangan, yaitu mencari dan menggunakan dana. 4. Keamanan, yaitu menjaga karyawan dan kekayaan perusahaan. 5. Akuntansi, yaitu mencatat dan mengukur transaksi. Yang ke-6. Manajemen. Menurut tokoh Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasarnya dipahami. Jadi, Henry Fayol memiliki 14 prinsip manajemen yang terdiri dari pembagian tugas, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan dalam pengarahan, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, imbalan, sentralisasi atau desentralisasi, hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas staf, inisiatif, dan semangat korp. Menurut tokoh Mary Parker Follett, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain, memasukkan elemen manusia dan struktur organisasi dalam analisisnya. Model perilaku pengendalian organisasi yang terdiri dari pengendalian diri, pengendalian kelompok, pengendalian bersama, dan pioner dalam aliran perilaku. Follett membuka jalan bagi teori manajemen untuk mengikut sertakan hubungan yang lebih luas, baik dari dalam organisasi maupun dari luar batas organisasi. Selanjutnya yaitu dari tokoh Max Weber yang berpendapat bahwa mengembangkan teori birokrasi adalah aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebutkan dengan jelas. Birokrasi adalah organisasi dengan struktur formal dan hierarkis yang disahkan, digunakan untuk mendesain struktur organisasi yang efisien. Organisasi apapun mempunyai orientasi pada berbagai sasaran, memerlukan pengendalian peraturan dari semua aktivitasnya dengan hati-hati. Menurut tokoh Chester A. Burnett, mengidentifikasikan organisasi informal dan mempromosikan efektivitas mengenali dan menggunakan kelompok informal di tempat kerja. Orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri, tetapi dalam mengejar sasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Kedua, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. 3. Semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Dan Chester A. Burnett II berpendapat bahwa insentif yang terdiri dari uang dan material lain, kesempatan non-material, kondisi kerja yang baik, imbalan ideal atau kebanggaan. Sedangkan tugas pemimpin, 1. Membangun dan mempertahankan sistem komunikasi, 2. Menyiapkan pelayanan penting, 3. Merumuskan tujuan dan manfaat organisasi. Kontribusi dan keterbatasan teori organisasi klasik, yaitu 1. Kontribusi sistematisasi, produksi efisien dan harmoni di tempat kerja, sedangkan keterbatasannya yaitu 1. Kurang dapat merespon lingkungan yang tidak stabil, lebih baik tepat untuk lingkungan stabil, tidak cepat berubah. Teori behavioral, organisasi adalah manusia, hubungan manusiawi. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan 2 pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Jadi, behavioral management adalah 1. Menekankan kepada sikap dan perilaku individu dan proses dalam grup atau kelompok. 2. Mengakui pentingnya proses perilaku dalam tempat kerja. Menurut Elton Mayo, berpendapat bahwa gerakan hubungan manusia, penelitian manusia dalam lingkungan kerja, 1. Pekerja yang mendapatkan perhatian khusus akan bekerja lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas. 2. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka percaya pihak manajemen memperhatikan kesejahteraan dan perhatian khusus. Ketiga, kelompok informal atau lingkungan sosial dari karyawan memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas. Menurut tokoh Douglas MC Gregor dan Abraham Maslow, mereka berpendapat bahwa pendekatan ilmiah tingkah laku, MC Gregor membedakan 2 asumsi dasar alternatif mengenai manusia dan pendekatan mereka terhadap pekerjaan. 2 asumsi tersebut memunculkan teori X dan teori Y. Teori X, pandangan tradisional tentang motivasi, adalah pada dasarnya pekerjaan dibenci oleh karyawan sehingga harus diberi motivasi dengan paksaan uang dan pujian. Menurut teori Y, pekerja atau orang sudah memiliki motivasi untuk bekerja atau melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut Maslow, kebutuhan yang memotivasi manusia untuk mendapatkan kepuasan dapat
dibuat hierarki. Kebutuhan peringkat bawah harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum kebutuhan peningkatan yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Terdapat teori X dan Y. MC Gregor mengajukan dua asumsi tentang sifat manusia, yaitu teori X dan teori Y. Teori X adalah pandangan negatif orang-orang yang mengasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y adalah pandangan positif yang mengasumsikan bahwa para karyawan itu kreatif, menikmati pekerjaan, bertanggung jawab, dan berlatih mengembangkan diri. Teori motivasi hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. 1. Variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. 2. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah atau relatif terpuaskan. 3. Memisahkan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif. 4. Kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam suatu ketika bisa dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dasar 1, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar 2, kebutuhan keamanan. Kebutuhan dasar 3, kebutuhan dimiliki dan cinta. Kebutuhan dasar 4, kebutuhan harga diri. Kebutuhan dasar meta, kebutuhan aktualisasi diri. Aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan jalur kedua dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai alternatif kuantitatif atau operation research dan manajemen science atau manajemen operasi. Aliran manajemen modern perilaku organisasi yang terdiri dari 1. Manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis secara ketat. 2. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran manajemen modern aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia II, sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulasikan dan disebut aliran kuantitatif. Sekian presentasi saya, terima kasih.